Jadi untuk yang pertama ini saya sebagai coach, kemudian Ibu Kurnia sebagai coaching. Jadi kami akan secara bergantian melakukan praktek coaching. Jadi kami mulai dari sekarang. Jadi sekarang saya sebagai coach, kemudian Bu Kurnia sebagai coaching. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Kurnia, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah hari ini lumayan sehat. Namun hanya sedikit saya mempunyai masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu Fitri tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Oh boleh. Alhamdulillah sekarang juga saya kebetulan hari ini saya tidak mengajar, jadi ya silakan Bu. Nantinya Bu, di percakapan ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Jadi memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, dia tidak begitu bersemangat untuk belajar Bu. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Oh jadi Bu Kurnia bilang tadi ada siswanya yang tidak bersemangat ya untuk belajar ketika Ibu masuk. Iya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab anak tersebut seperti itu, Bu? Sudah Bu, saya sudah panggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebabnya dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya Bu. Kalau begitu, kira-kira menurut Ibu dia itu tidak suka karena apa ya? Iya, jadi Bu setelah saya amati dan saya tanya langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran pendidikan agama Islam karena teks yang disajikan pada buku paketnya itu terlalu panjang, jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya, Bu. Berdasarkan dari pengamatan Ibu, kira-kira Ibu mau seperti apa? Kondisi yang ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Saya tentunya saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Kurnia lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Ya, jadi saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contohnya memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi ada beberapa metode yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira metode apa ini yang pernah Ibu lakukan dan berhasil? Yang pernah saya lakukan Bu yaitu ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks tapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, iya, mohon maaf Bu, jelek jaringan. Ya Bu, tidak masalah Bu. Oke. Tadi Jadi, Ibu menanyakan tentang metode yang pernah saya iya, iya, lakukan iya. ya. Iya Bu, iya. Ya, saya pernah menerapkan metode Bu, yaitu ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara kelompok Bu dan menyelesaikan pesan yang dibaca secara berantai. Jadi secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jika misalkan jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu Kurnia itu metode yang Ibu gunakan itu ada berada di nilai berapa Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Iya. Jadi baiklah Bu, jadi selanjutnya apa nih rencana Ibu untuk dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan ya Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Begitu Bu. Baik, kemudian di sini untuk melakukan hal itu siapa sajakah yang bisa membantu Ibu Kurnia untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa pula saya juga mengomunikasikan ini dengan wali murid dan orang tua siswa Bu. Kira-kira Bu, berapa lama ya Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama, karena hal ini tidak ada yang instan ya, Bu. Ya, betul Bu Kurnia. Nah, kapan nih kira-kira Ibu mau mulai melaksanakan rencana itu? Wah, kayaknya secepatnya Bu. Saya akan terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik. Oke ya Bu ya. Kemudian apa nih komitmen Ibu seperti apa agar rencana itu bisa berjalan dengan lancar? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah. Mau baik di sekolah ini maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Oke, betul sekali Bu ya. Baiklah, jadi selain
tadi dukungan dari beberapa kepala sekolah dan orang tua serta wali kelas. Apakah masih ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Bu? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam. Ya, baiklah. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Iya, Bu, insya Allah. Apakah masih ada hal lain yang bisa Ibu yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Jadi saya juga senang, saya juga bisa memberikan, meluangkan waktu saya untuk Ibu. Jadi kita sama-sama, semoga apa yang kita tadi dambakan ini bisa tercapai ya, Bu ya. Sampai berjumpa lagi ya, Bu ya, di lain waktu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sesi ke-1 sudah selesai. Sekarang kita gantian. Saya sebagai coach, Ibu Kurnia sebagai coach. Ya baik, Assalamualaikum Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Ibu Kurnia sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya, untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Santai saja. Apa nih tujuan pertemuan kita pada hari ini, Bu? Begini, Bu. Saya itu ada sedikit masalah di kelas saya, yaitu ada siswa saya yang sering terlambat. Setiap hari sering terlambat. Oh, Bu Fitri punya murid yang hampir tiap hari terlambat ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Bisa diceritakan lebih jelasnya, Bu? Begini ya, Bu ya, waktu saya tanya murid saya ini namanya Sapika. Terus saya tanya, Nak Pika ini kenapa sih selalu datang terlambat? Nah, anak ini mengatakan bahwa saya selalu begadang, Bu, kalau malam. Ya, jadi murid Ibu ini namanya Vika. Terus tiap hari bangunnya kesiangan sehingga dia terlambat ke sekolah. Iya, Bu, iya. Oh, jadi Vika ini terlambat karena bangun kesiangan ya? Iya, Bu. Kalau begitu, kira-kira menurut Bu Fitri, bagaimana nih supaya Vika ini tidak terlambat datang lagi? Apa yang harus dia lakukan? Kalau menurut saya, Bu, saya akan menyuruh Vika ini supaya tidak begadang kalau malam. Terus saya juga akan menyuruh untuk memasang alarm. Ya, oke. Jadi Ibu akan mencoba meminta Vika untuk tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal ya, Bu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu supaya rencana Ibu itu bisa terwujud?
Kalau saya mungkin saya akan segera mengingatkan Nak Vika ini untuk tidak selalu begadang kalau malam. Kemudian saya juga akan menghubungi orang tuanya, Bu, supaya ada bantuan dari orang tua dengan gurunya supaya anak Vika ini tidak begadang terus kalau malam. Oh ya, baik Bu. Jadi Bu Fitri merencanakan kapan memulainya? Besok ya Bu? Iya, insya Allah besok Bu saya akan ketemu, ketanyakan kepada anak Vika ini. Bagus itu Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan Vika ini Bu? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya Bu, untuk membantu saya untuk membangunkan anaknya kalau pagi atau supaya orang tuanya bisa mengingatkan anaknya supaya tidak begadang kalau malam. Ya, oke, baik Bu. Jadi Bu Fitri minta bantuan kepada mamanya Vika. Iya. Halo? Iya, iya.
Oke Bu, jadi tadi yang saya menjadi bantuan yaitu saya akan menghubungi orang tua dari anak Vika ini supaya bisa mengingatkan anaknya supaya tidak begadang, kemudian memasangkan alarm di dekat tempat tidurnya. Seperti itu Bu. Oke, iya. Jadi Bu Fitri ini akan meminta bantuan kepada mamanya Vika dan juga memasang alarm ya. Iya Oke, Bu, iya. bagus Bu. Jika kita akan ketemu setelah menemui mamanya Vika untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Iya Bu, iya. Siap Bu. Saya siap bertemu kembali untuk setelah saya menanyakan bertemu dengan orang tua Vika ini. Insya Allah Bu, kita akan bertemu kembali untuk bagaimana perkembangan Vika nantinya ini Bu. Oh, Terima iya, kasih Bu atas bantuannya, atas waktunya, karena dengan ini saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi tantangan buat saya Bu di kelas. Terima kasih banyak. iya. Sama-sama Bu. Semoga dengan perbincangan ini Ibu bisa tahu apa yang harus Ibu lakukan. Iya Bu, iya, iya. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu dari kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi untuk kelompok 4 Pak, kami sudah bergantian menjadi coach dan coaching. Meskipun tadi terdapat kendala soal jaringan. Bagaimana di grup besar Bu Fitri? Ada 3 orang? Sudah ada teman tadi grup besar? Di grup besar sudah kembali orang Bu? Belum Mas, belum Pi.
Les nikah Bang, Ibu Kurnia baru pergi. Kenapa, Bu? Keluar mati kapan? Di sini mati gini. Oh ya, Pak Lena.